Swasembada energi tertuang dalam Asta Cita kedua Presiden Prabowo. Kemandirian energi dengan penggunaan energi baru terbarukan EBT tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025-2034 yang dirilis Mei lalu. Secara total, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt dengan 76% atau 42,6 gigawatt berasal dari EBT serta sistem baterai dan pump storage atau sistem pompa penyimpanan air. RUPTL menyebut jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dikembangkan berupa tenaga surya berkapasitas 17,1 gigawatt, tenaga angin 7,2 gigawatt, tenaga panas bumi 5,2 gigawatt, tenaga hidro 11,7 gigawatt, dan bioenergi 0,9 gigawatt. Selain itu, energi baru yaitu nuklir mulai diperkenalkan dengan pembangunan 2 unit reaktor kecil di Sumatera dan Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 megawatt. Sayangnya, sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia terletak berjauhan dari pusat-pusat permintaan energi atau beban listrik, seperti kawasan industri dan permukiman. Tentunya dalam melakukan transisi energi ini banyak tantangan yang harus kita hadapi dan kita coba strategikan untuk diselesaikan begitu ya, bahwasanya infrastruktur transmisi ini diperlukan investasi yang sangat besar begitu ya, yang dapat menghubungkan sumber-sumber energi terbarukan dengan pusat-pusat konsumsi atau demand-nya begitu ya. Berdasarkan data PT PLN Engineering, terdapat ketidaksesuaian antara lokasi sumber energi terbarukan skala besar dengan pusat beban atau konsumsi listrik. Sumber-sumber energi terbarukan sebagian besar berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan pusat beban atau konsumen listrik terbesar berada di Pulau Jawa dan Sulawesi. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana potensi ini bisa tersalurkan ke beban atau kepada si pemakaian listrik gitu ya. Jadi untuk beban itu terpusat di kota-kota tertentu. Contoh paling besar beban itu adalah di daerah Jawa ya. Terkhusus ini adalah kalau di daerah Jawa bagian barat. Kalau kita melihat beban itu ada di sini semua, terfokus di Jawa bagian barat. Sehingga dibandingkan dengan potensi yang ada di daerah Jawa tersebut ini sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan aliran listrik dari Pulau Jawa sendiri untuk mensuplai beban di Jakarta sudah pasti akan kekurangan. Maka salah satunya adalah bagaimana kita mentransfer energi yang ada di Kalimantan, di Sumatera, bisa mentransfer ke pulau-pulau yang tidak memiliki potensi energi. Selain penyediaan jaringan transmisi sepanjang hampir 48.000 km sirkuit dan gardu induk dengan kapasitas 108.000 megavolt ampere, tantangan investasi berupa pembiayaan pembangunan pembangkit EBT juga cukup besar. Hingga 2034 nilai investasi pembangunan pembangkit EBT diproyeksikan menelan dana 90 miliar dolar Amerika atau setara 1.400 triliun rupiah lebih. Oleh karena itu, RUPTL Indonesia akan berkompetisi memperebutkan dana investor global. Selain tantangan investasi, kesiapan industri pendukung komponen pembangkit dalam negeri, pembangunan proyek EBT dalam RUPTL 2025-2034 membutuhkan sosialisasi dan dukungan masyarakat agar pembangunan pembangkit tidak menimbulkan resistensi atau penolakan masyarakat, terutama untuk pembangunan pembangkit panas bumi dan nuklir. Agung Happy, Maranatha Tampu Bolon, Jakarta.